Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar, SPD mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta PPG 2015008011298 dan nomor mahasiswa saya adalah 239804870. Pada hari Senin 4 Maret 2024 saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur kelas 7 di SMP Negeri 2 Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Ya, semuanya sehat, alhamdulillah. Yang penting intinya kita sehat. Sehat itu sangat penting sekali untuk bisa beraktivitas. Kalau kita sakit, nanti tidak bisa beraktivitas. Intinya kita itu sehat, ya. Ya, semuanya berangkat semuanya. Ya, sebelumnya nanti saya absen dulu ya. Ya, nanti saya absen. Itu nanti saya absen semuanya. Nanti yang kira-kira yang tidak hadir kira-kira siapa? Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu semuanya, ya, disiapkan oleh ketua kelasnya. Di tempat itu siapa berdoa mulai? Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Masih semangat ya? Masih ya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, sudah semangatnya luar biasa. Untuk sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya saya absen dulu, ya. Saya absen dulu. Kira-kira semuanya nanti yang tidak masuk siapa? Ya, Adi Kurniawan tidak masuk. Ahmad Burhanuddin tidak masuk. Mulai pelajaran untuk bahasa Indonesia pagi hari ini, yaitu mengenai teks prosedur, ya, yaitu menulis teks prosedur. Ya, yang kemarin, minggu-minggu kemarin, yaitu adalah mengenai teks berita. Mungkin ada yang sudah tahu, apa itu teks berita? Ya, ada yang tahu ya? Ya. Teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Ya, itu adalah teks berita. Ya, itu yang pelajaran kemarin. Ya, ini nanti kita akan mengulas mengenai menulis teks prosedur. Ya, ini mungkin ada yang sudah tahu mengenai teks prosedur. Ya, Mas Babang, ya. Prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau menghasilkan suatu hal. Ya, betul sekali ya. Yaitu ada arahan. Berarti kita nanti biasanya membuat sesuatu, yaitu petunjuk dan arahan, yaitu akan membuat sesuatu. Ya, bisa mungkin bisa cara-cara membuat sesuatu, biar ada prosesnya, ya. Ini kita lanjutkan.
Yaitu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat mengidentifikasi alat bahan dan langkah-langkah pada video prosedur yang diberikan guru melalui PPT dengan tepat. Ya. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat membuat kerangka. Ya. Membuat kerangka teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur. Ya. Nomor 3 yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks prosedur yang sesuai dengan struktur dengan disertai penggunaan kaidah kebahasaan dan teks prosedur yang tepat. Yang keempat yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks prosedur dengan model discovery, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan secara utuh. Ya, ini ada pemahaman yang bermakna, yaitu dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering melakukan aktivitas, ya, membuat sesuatu. Apabila kita ingin memberikan informasi untuk melakukan atau membuat sesuatu, kita harus menjelaskan, ya, informasi dengan jelas, runtun, sesuai dengan struktur. Menjelaskan informasi dengan jelas, runtun, sesuai struktur, dan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan. Hal ini yang akan dipelajari dalam menulis teks prosedur. Ya. Yaitu ada ini, yaitu pemantik. Apakah kamu pernah menjelaskan langkah-langkah melakukan tentang suatu hal? Bagaimana cara kamu dalam menjelaskan langkah-langkah tersebut? Ya, mungkin di rumah atau apa dulu sudah pernah membuat. Itu pasti ada langkah-langkahnya, ya. Itu ada asesmen yang digunakan dalam formatif dan sikap asesmen formatif dilakukan melalui penilaian setiap lembar kerja publik. Penilaian setiap lembar kerja terdapat dalam lampiran, yaitu penilaian sikap yang dilakukan melalui lembar pengamatan, ya. Ya, ini ada, perhatikan ada contoh berikut, yaitu contoh cara membuat dalgona coffee, yaitu ada proses-prosesnya, ya, yaitu ada yang cara membuat, ya, itu ada cara membuatnya, yang sebelum cara membuat itu ada bahan-bahannya, yaitu ada bahannya kopi hitam instan, terusan gula pasir, dan ada susu, almond, dan creamer cair. Ya, itu bahan-bahannya tersebut dan ada cara membuatnya. Itu cara membuatnya yaitu adalah yang pertama kopi hitam instan. Ya, kopi hitam, tahu tak kopi hitam? Ya, ya kan kopi bermacam-macam. Lah ini kopi hitam dimasukkan ke dalam mangkok, lalu ditambahkan gula pasir, sedikit air panas. Ya. Yang kedua yaitu ada racikan kopi tersebut diaduk menggunakan sendok, kocokan manual hingga berbusa cukup kental. Ya. Yang ketiga, siapkan gelas berisi es batu, lalu susu almond serta creamer cair dituangkan ke dalam. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu tuang kopi foam yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah proses dari pembuatan kopi dalgona coffee, yaitu ada proses dan ada langkah-langkahnya. Ya. Selanjutnya saya kasih contoh lagi, yaitu adalah langkah memasak mie instan. Ya, mungkin kalau di rumah sering, ya, memasak mie instan, mungkin disuruh adik kamu atau orang tua itu, adik tolong adikmu dibuatkan mie. Nah, itu ada proses-prosesnya atau langkah-langkahnya. Ya, itu untuk langkah untuk memasak mie instan.
Itu sangat mudah biasanya ya, yang paling praktis. Yang pertama, dididihkan air terlebih dahulu ya. Dididihkan air terlebih dahulu, berarti airnya mendidih ya. Yang kedua, selanjutnya masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Selanjutnya masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Yang ketiga yaitu kemudian masukkan bumbu dalam tempat yang berbeda ya. Yang keempat, setelah mie sudah matang, tuangkanlah ke dalam tempat yang sudah berisi bumbu. Yang kelima yaitu langkah terakhir, aduk hingga rata dan hidangkan sebagai hangat. Sebaiknya masih hangat. Jadi kalau masih hangat kan terasa enak. Yaitu adalah langkah atau proses dalam memasak mie. Terus selanjutnya ini adalah mengenai ya teks prosedur. Ya tadi sudah dijawab oleh Mas Bambang. Yaitu teks prosedur merupakan teks yang berisi cara membuat atau melakukan ya, cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan. Jadi secara berurutan hingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi suatu tujuan yang diinginkan. Jadi bisa menghasilkan suatu tujuan yang dihasilkan atau yang diinginkan. Terus teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara atau tip atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu ya. Di dalam teks prosedur terdapat kata inspiratif atau kata perintah untuk melakukan yang terdapat di setiap tahapan langkah-langkah dengan tujuan pembaca, yaitu melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Ya, sekarang kalian ketahui bahwa teks prosedur itu adalah bertujuan untuk mengajak, atau memerintahkan atau melarang pembaca melakukan sesuatu. Yang B, memiliki unsur berupa kalimat ajakan, perintah, dan larangan. Yang C, yaitu memiliki struktur pendahuluan, alat atau bahan, serta langkah-langkah melakukan sesuatu. Mungkin sampai sini ada ditanyakan? Ada ditanyakan deh? Ya, kalau tidak ada tanyakan, kita lanjutkan. Ingat ya, kalian perlu merencanakan. Jadi kalian perlu merencanakan siapa pembaca teks prosedur kalian agar dapat memilih sapaan dan kosakata yang tepat. Pikirkan apakah teks prosedur kalian ditunjukkan untuk teman yang sesuai, yang seusia atau lebih muda daripada kalian atau orang dewasa. Ingat itu untuk menyapa pembaca baik menggunakan kosakata yang santun dan menyenangkan agar mereka senang membaca saran dan ajakan kalian. Jadi ada cara menulis teks prosedur. Cara menulis teks prosedur yaitu yang pertama yang A, menentukan topik terlebih dahulu. Yaitu menentukan topik terlebih dahulu. Jadi topiknya apa? Sudah apa? Sebelum membuat teks prosedur, sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Jadi topiknya yang dibuat apa nanti ya. Anda bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik tersebut. Yang B yaitu menentukan tujuan teks prosedur, berisi tujuan untuk memudahkannya. Yang C, mengumpulkan informasi. Ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur.
sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Ya. Yang D yaitu menyusun kerangka kalimat, jadi menyusun kerangka kalimat. Yang E mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang F koreksi dan revisi setelah menulis kalimat lengkap. Sebaiknya Anda membaca ulang. Jika dibaca ulang, jika ada kesalahan dalam kalimat dan menemukan kalimat yang lebih tepat. Yang G itu menulis naskah teks prosedur secara utuh. Tahapan akhir adalah menuliskan naskah teks prosedur secara lengkap dan kalimatnya jelas. Ya, itu adalah cara menulis teks prosedur. Bisa dipahami, anak? Bisa ya? Ya. Cara membuat, ya, cara membuat jus buah. Hari ini kami siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Padang akan membuat sayur buah yang bernama berenang. Saya Rasulullah, sayur buah ini sekilas mirip dengan es krim, tapi rasanya berbeda karena dibuat dari buah asli. Kami sudah menyiapkan 5 buah jeruk manis. Jika teman-teman belum memiliki buah jeruk, bisa diganti dengan buah saja yang ada di rumah kalian. Di sini juga kami sudah menyiapkan biasanya bersih dulu, sedangkan secukupnya air 200 ml dan alat-alat yang kami pakai di sini blender atau mesin hancur. Jika teman-teman memiliki blender atau mesin hancur, bisa dipakai dengan garpu dan sendok. Selanjutnya kami di sini mempunyai wadah tertutup. Wadah tertutup ini dipakai untuk menaruh sorbet buah yang telah dicampur. Ya, tadi sudah saya tampilkan yaitu sebuah video, yaitu cara pembuatan jus, membuat sorbet dari buah. Ya, apa perlu ditampilkan lagi? Ya, perlu ya. Ini tadi sudah berapa video sudah saya tampilkan ya. Untuk itu mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, berarti kalian ini yaitu membuat kelompok, ya, membuat kelompok, yaitu nanti membuat ya, yang seperti tadi yang saya seperti di video atau yang tadi yang saya contohkan tadi, ya, ya bisa dibuat kelompoknya yaitu kelompok 1, 2, 3 atau 4 nih, 4 kelompok 3 dan kelompok 4. Dia maksudnya satu satu atau membuat kelompok berdiskusi, membuat satu ya, satu kelompok membuat satu didiskusikan, gotong royong ya, yaitu gotong royong didiskusikan mau membuat apa yang ditentukan topiknya dulu dan setelah itu ada langkah-langkahnya ya. Di gotong royong di kira-kira membuat apa prosesnya atau langkah-langkahnya.
Ya. Bekerja sama, ya, saling bekerja sama. Saling bekerja sama, ya. Ditentukan topiknya dulu, dan selanjutnya nanti langkah-langkahnya, ya. Untuk waktunya yaitu 20 menit untuk kalian untuk mengerjakannya. Setelah selesai nanti bisa dipresentasikan di depan, ya. Jadi hasil kalian nanti ditampilkan di depan untuk berlatih, untuk berbicara, atau melatih mental kalian untuk mempresentasikan dari hasil kalian. Dilakukan, ya, syuting, ya, setenanan. Di rumah bisa loh, biasa. Dan bahannya apa saja, ya, cara membuatnya, pelatihan, ya. Selesai diteliti lagi, ya. Yang sudah selesai diteliti lagi, ya. Dibaca dari awal sampai akhir, diteliti lagi tulisannya dan kata-katanya. Yang sudah selesai bisa dicek lagi, dalam penulisannya, terus mencari kata-katanya sudah tepat apa belum, ya. Yang belum selesai diselesaikan, masih waktunya masih. Sudah selesai? Sudah selesai semua, ya?
Ya, kalau sudah selesai semua, berarti kita nanti dipresentasikan di depan kelas, ya. Ya, kalau sudah selesai semuanya, dicek ulang lagi, ya, dicek ulang lagi dari segi kata-katanya dan kalimatnya. Kalau sudah siap, nanti bisa dipresentasikan dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap. Ya, kalau sudah siap bisa dipresentasikan di depan, yaitu Saya akan mempresentasikan hasil dari dalam membuat software yang agak keras gitu ya. Tuang susu cair ke dalam mangkuk saji dan satu ikan dicampur rata. 5 truk dipindahkan ke gelas saji. Sekian presentasi dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ya mungkin ada yang kelompok lain ada yang menanggapi, mungkin dari judulnya atau dari penulis, ya mungkin ada. Tadi membuat apa Pak tadi? Ya, sop buah ya. Yang tadi membuat sop buah, yaitu dari bahan-bahannya dan kata-katanya, kalimatnya itu kira-kira sudah benar apa tidak? Halo? Kira-kira sudah baik atau tidak? Terus sudah baik ya? Mungkin kalau tidak ada yang tanyakan, bisa kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan kami. Perkenalkan nama saya Kawan Ken. Saya nama ini. Mas saya saya tidak berpikir. Ada yang ditukar, mangkuk berukuran besar, mangkuk Judulnya apa Mas? Judulnya? besar dua. Ada yang ditukar, mangkuk berukuran besar, mangkuk berukuran sedang, spatula, plastik, pisau, salinan, sendok, rambutan, keju. Buah yang ditukar, mangkuk merah, apel, kiwi, buah naga, melon, dan saus. Terus mayones 2 sendok makan, kental manis gede, 2 kali keju 4 jalur. Cara membuat ini semua bahan orang-orang sesuai dua dressing salad campuran semua bahan saus dan bagian keju baru aduk rata. 3 uang diamkan di kulkas sampai sebentar supaya lebih dingin. 5 sajikan dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan yang lain, kelompok lain mungkin ya, ada yang mengomentari tentang tadi pembuatan sebuah yang dari kelompok 2,
mungkin ada yang mengomentari baik. Ada apa tidak dari kelompok 1, mungkin kelompok 3 dan 4, mungkin ada yang bisa ditanyakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang sudah berkatakan, saya Muhammad Nurul Wijaya. Sedang diberikan pertanyaan. Akan mempresentasikan teks prosedur tentang membuat jus buah naga. Dengan penjuta bukan jadi rasa yang enak. Manis, espresso, air, 1 buah naga merah, 1 sendok makan gula pasir. Cara membuat: 1. Cuci buah naga, 2. Kupas buah naga dari kulitnya, 3. Potong-potong buah naga menjadi bagian, 4. Masukkan ke dalam diaduk dan 5. Masukkan air bersih ke lanjut ini. Menggunakan belajar untuk harus siapkan gelas. 8. Dia sudah menggunakan tinta manis. 9. Masukkan susu dalam gelas. 10. Jus buah naga siap dihidangkan. Hidangkan jus buah naga tapi masih dingin. Ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, presentasi teman kalian. Ya, kalau tidak ada, boleh kembali ke tempat. Semuanya boleh kembali ke tempat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami cara melengkapi alat ujian air panas. Cara membuat batu: panaskan air sampai mendidih, kemudian tuangkan jenis paprika dalam gelas, kemudian masukkan gula pasir ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas dan kopi siap diminum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih namanya, setelah dikasih nama kelompok-kelompoknya, terus baru dikumpulkan. Sudah semuanya? Ya, sudah dikumpulkan. Ya. Terusnya? Ya, semuanya ya tadi sudah, yaitu kita belajar mengenai apa tadi belajarnya? Ya, mengenai teks prosedur, ya, yaitu membuat sesuatu, ya, bisa barang bekas atau menjadikan barang menjadi lebih baik. Jadi ada langkah-langkahnya. Tadi cara membuatnya mudah apa susah? Mudah ya. Cukup menyenangkan. Ada di awal sudah dibuka dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa juga. Kita siapkan ketua kelas untuk menyiapkan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai, beri salam.